إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, kita lanjutkan kajian kita dengan kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang banyaknya jalan-jalan untuk menggapai kebaikan. Bab banyaknya jalan-jalan untuk menggapai kebaikan. Mungkin hari ini untuk Riyadhus Shalihin kita hanya bacakan satu hadis saja, kita enggak lama dan tidak ada tanya jawab hari ini, karena agak cepat kita selesai karena ada satu dan lain hal yang harus saya selesaikan. Dan seperti biasa kita mulai jam 10 tepat. Jam 10 teng kita mulai Lum'atul I'tiqad, yaitu silsilah akidah ya, 1 jam. Walaupun yang hadir hanya 2 orang, kita tetap mulai jam 10 teng ya. Kita enggak nunggu banyak ya, jadi yang walaupun 2 orang hadir, kita tetap mulai jam 10 tepat. Dan kita istirahat jam 11 ya, kita mulai lagi jam 11:05 kajian Riyadhus Shalihin ya, mungkin hari ini kita agak cepat sedikit, kita hanya bacakan satu hadis. Dan hadis yang akan kita bacakan hari ini itu hadis yang ke-119. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis dari Abu Dzar juga, yang kemarin kita bahas hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu. Maka hari ini juga hadis dari Abu Dzar. قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. رواه Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditampakkan kepadaku amalan-amalan umatku, baik yang bagus maupun yang buruk. Kata Nabi SAW, ditampakkan kepadaku amalan-amalan umatku yang baik maupun yang buruk. Fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anil tariq. Dan aku melihat di antara amalan yang baik itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Di antara amalan yang baik, kata Nabi SAW, menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan juga aku melihat di antara amalan yang buruk ya, dari umatku, membuang ludah atau membuang dahak di dalam masjid dan tidak ditanam. Membuang dahak di dalam masjid dan tidak ditanam. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Akan kita jelaskan tentang hadis ini. Hadis ini dari Abu Dzar. Kata Nabi SAW, "Uridat alayya a'malu ummati."
ditampakkan, diperlihatkan kepadaku. Siapa yang memperlihatkan? Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan umatnya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang baik maupun yang buruk. Dan ini kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya menampakkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sebagaimana di kejadian yang lain, Nabi menyebutkan uridat. Hadis dari Ibnu Abbas disebutkan dalam kitab Tauhid, kita pernah pelajari hadis tersebut. Kata Nabi SAW dari hadis Ibnu Abbas, uridat alayya al-umam, uridat alayya umam, fara'aitu an-nabi wa ma'ahu ar-rahd, wan-nabi wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan, wan-nabi wa laysa ma'ahu ahad. Kata Nabi SAW, hadis dari Ibnu Abbas, ditampakkan kepadaku umat yang banyak. Maka ketika itu aku melihat seorang Nabi, bersamanya ada sekelompok orang. Tidak banyak, ada orang, beberapa orang bersama Nabi tersebut. Wan Nabi ma'ahu ar-rajul war-rajulan, dan aku juga melihat ada Nabi, pengikutnya cuma satu atau dua orang saja. Dan kata Nabi SAW, aku melihat ada seorang Nabi, tidak ada seorang pun pengikutnya, berdiri sendiri, tidak ada pengikutnya. Dan ini ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW. Ini hal yang gaib, tapi ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW. Nabi bisa melihat. Bahkan Nabi SAW pernah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala penghuni surga dan neraka, sehingga Nabi tahu. Itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, dan itu kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak memberikannya, tidak menampakkannya kecuali hanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis tadi juga menunjukkan bahwasanya kebenaran itu patokannya bukan banyaknya pengikut. Kalau banyaknya pengikut berarti ini Nabi tidak benar. Kenapa? Masa Nabi pengikutnya cuma 2 orang? Masa Nabi nggak ada pengikut? Berarti salah dong Nabi ini. Karena kalau ukurannya banyak pengikut, maka ukurannya itu adalah syariat yang mencocoki Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Barang siapa yang berdakwah di atas dakwah ini, di atas jalan ini, walaupun pengikutnya sedikit 1-2 orang, kajiannya enggak ramai 1-2 orang, tapi yang dia dakwakan adalah dakwah yang benar, maka dia berada di barisan yang benar. Namun pengikutnya banyak, yang hadir ribuan, kelompoknya banyak yang ikut, tapi tidak berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, sekalipun yang ikut jutaan orang, maka dia tidak berada di jalan yang selamat. Dan sebagaimana yang diistidlalkan oleh para ulama tentang patokan kebenaran dengan hadis tadi, uridat alayya al-umam fara'aitu an-nabi wa ma'ahu ar-rahd. Rahd itu kumpulan sedikit, bukan banyak. Wan nabi wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan, dan Nabi pengikutnya hanya 1 atau 2 orang. Wan nabi wa laysa ma'ahu ahad, dan ada Nabi yang tidak ada seorang pun bersamanya. Dan di sini, di hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya a'malu ummati, ditampakkan alayya, ditampakkan kepadaku a'malu ummati, amalan-amalan umatku, hasanuha wa sayyi'uha, yang baik maupun yang buruk. Jadi amalan-amalan yang baik banyak, dan amalan-amalan yang buruk juga banyak. Maka kita pilih jalan yang mana? Jalan yang baik atau jalan yang buruk? Sehingga kata Nabi SAW, فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ. Dan aku melihat dalam amalan-amalan yang baik, diantaranya menyingkirkan adza, menyingkirkan gangguan dari jalan. Di gangguan dari jalan itu banyak, bisa jadi duri, mungkin kalau kita sekarang paku, atau batu, atau ranting pohon, atau segala sesuatu yang berbahaya yang ada di tengah jalan, yang dapat membahayakan orang-orang yang melintas di atas jalan tersebut. Maka orang yang mempunyai iman, maka dia akan
menyingkirkan gangguan tersebut. Selemah-lemah imannya seorang ketika dia melihat gangguan di jalan, dia singkirkan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu kurang lebih mempunyai 70 cabang. Fa'alaha qawluhu la ilaha illallah. Iman yang paling tinggi adalah ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa adnaha, dan iman yang paling rendah imatatul adza 'anil tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu bagian dari iman. Malu, rasa malu, dan rasa malu itu termasuk dari akhlak muslim. Malu termasuk dari akhlak muslim, dan dia bagian dari iman. Jadi akhlak juga ada kaitan erat dengan iman. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu bagian dari iman. Tapi malu pada tempatnya, karena di sana ada malu yang terpuji, ada malu yang tercela. Malu untuk ilmu tercela, malu untuk aurat tercela, dan malu yang terpuji banyak. Nah, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman mempunyai sekitar 70 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, yang paling rendah adalah imatatul adza 'anil tariq. Mungkin kita ketika berjalan melihat paku, singkirkan. Melihat ranting ataupun dahan pohon yang ada di tengah jalan, kita singkirkan. Batu yang membahayakan orang yang berjalan di atas jalan tersebut, maka disingkirkan. Maka ini adalah amalan baik kata Nabi SAW. Jadi untuk sarana mengamalkan amalan-amalan baik itu sangat banyak. Jalan-jalan untuk mendapatkan amalan-amalan yang baik itu sangat banyak. Hanya sekedar menyingkirkan gangguan dari jalan, duri, maka itu adalah kebaikan kata Nabi SAW. Dan baginya jaza, baginya balasan terhadap apa yang telah ia lakukan. Wa wajadtu fi masai a'maliha an-nukha'ah takunu fil masjid la tudfan. Dan aku juga melihat. Baik, sebelumnya tadi menyebutkan tentang amalan-amalan kebaikan, di antaranya menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan semua gangguan-gangguan yang ada di jalan atau dimanapun, yang itu semua dapat membuat kaum muslimin tersakiti, terganggu, maka disingkirkan. Maka kita harus menjadi orang-orang yang seperti ini. Jangan sampai menjadi orang-orang yang menyakiti atau membuat orang lain tersakiti, baik tersakiti secara fisik atau tersakiti secara hati, dihinakan, kemudian diganggu, dianiaya, dizalimi. Jangan menjadi orang-orang yang menyakiti, tapi menjadi orang-orang yang membuat islah, yang membuat perdamaian dan memberikan ketenangan kepada kaum muslimin. Walladzina Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 58. Kata Allah, walladzina yu'dzuna al-mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat tanpa perbuatan yang ia lakukan, dituduh dan lain sebagainya, dihinakan, faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina, maka sungguh dia telah memikul kedustaan dan telah memikul dosa yang nyata. Orang yang menyakiti seorang mukmin dituduh padahal dia tidak berbuat, difitnah dan lain sebagainya, maka orang seperti ini telah menyakiti seorang mukmin dan mukminah, maka dia telah memikul kedustaan yang nyata dan dosa yang nyata. Maka sikap seorang muslim dan muslimah ketika mendapati dirinya disakiti, maka dia harus bersabar. Ini adalah jalan yang terbaik. Ketika dia disakiti, dia bersabar, dan kalau bisa bahkan mendoakan orang yang menyakitinya. Semoga orang yang
telah menyakitinya mendapatkan hidayah. Karena orang main api, kita main air. Biar orang main api, kita main air. Orang mau bakar-bakaran, kita mau yang adem-adem saja. Karena kata Nabi apa? Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, dan iringilah kejelekan dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Maka seorang ketika dia dihinakan, disakiti, dituduh dan sebagainya, maka cukup bersabar dan tidak membalas hal tersebut, didiamkan saja. Dan itu enggak lama, akan pergi dengan sendirinya. Sebagaimana orang-orang menyakiti Nabi, menuduh Nabi, dan itu akan pergi dengan sendirinya. Dan bahkan orang yang dulunya menyakiti Nabi, menghinakan Nabi, akhirnya mengikuti Nabi SAW dalam keislamannya. Dikarenakan akhlak dan kesabaran dan buah dari apa yang telah dijalankan oleh Nabi SAW, bentuk sabar yang luar biasa. Maka ketika disakiti, ketika dihinakan, dan kita anggap ini adalah permasalahan yang kecil, permasalahan yang sepele, dihinakan, difitnah dan lain sebagainya adalah permasalahan yang kecil. Anggap aja permasalahan yang kecil. Dan anggaplah diri kita orang yang besar, yang hanya mengurusi urusan-urusan yang besar, tidak mengurusi urusan-urusan yang kecil. Kalau urusan yang kecil seperti ini kita uruskan, maka akan menjadi urusan yang besar tapi tidak bermanfaat. Menjadi urusan yang besar tapi tidak bermanfaat. Biar saja. Baik. Baik dalam dakwah atau di luar dakwah. Ujian dalam dakwah atau di luar dakwah. Dalam dakwah kita juga jangan main api. Dalam dakwah juga jangan main api. Kalau seorang sudah berpegang teguh di atas kebenaran, maka jalankan kebenaran tersebut, jangan main api untuk mengurusi kelompok orang. Atau jangan suka meladeni perdebatan, meladeni tantangan-tantangan diskusi. Karena diskusi atau perdebatan sekarang ini itu perdebatan yang berjalan di atas hawa nafsu, yang hanya menginginkan kemenangan, kalah menang. Kalau sedikit suaranya berarti dia kalah, kalau banyak suaranya berarti dia menang. Ini seperti orang duel. Padahal dalam perdebatan adu argumen yang ada salah benar, bukan kalah menang. Salah benar, kalau yang salah rujuk, yang benar tetap istiqamah di atas kebenaran. Makanya seperti ini banyak. Mungkin ada teman-teman kita diajak untuk berdebat, diajak adu argumen, jangan diladeni. Karena itu yang pertama, kalau dia orang yang baru belajar, kemudian banyak berdebat, bisa jadi yang tadinya istiqamah nggak jadi istiqamah, malah ikut lawan debatnya. Terkena syubhat lawan debatnya, iya juga rupanya. Bisa jadi dia terkena syubhat lawan debatnya, karena dia belum kuat. Hatta orang yang sudah kuat, para ulama itu nggak mau berdebat, takut. Masa kita baru belajar sudah berani, baru tamat satu kitab, dua kitab, hafal satu ayat, dua ayat, hafal hadis, sudah berani untuk berdebat dan adu argumen. Jangan, menjaga hati. Atau dampak lain akibat berdebat buruknya, dampaknya kepada dakwah nanti. Rupanya begini orang-orang yang ngaji sunnah, rupanya begini, dampaknya bagi dakwah itu buruk nanti. Maka yang namanya debat itu tidak beda dengan debatnya orang-orang dahulu. Orang-orang dahulu ketika mengadu argumen betul-betul di atas ilmu dan memang mencari kebenaran. Ketika mereka tahu salah, mereka rujuk. Dan orang-orang yang berdebat, di zaman dahulu orang-orang yang ahli di dalam ilmu tersebut, seperti Imam Syafi'i, imam-imam yang lain, mereka ahli dalam segala hal. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka jauhi perdebatan dan jauhi diskusi yang tidak mendatangkan manfaat. Dan seorang dai atau seorang penuntut ilmu ketika dia berdakwah, dia harus bisa membaca
keadaan mad'unya. Kadang mad'u bertanya dengan pertanyaan memancing, hati-hati. Saya di beberapa tempat sering dipancing dengan pertanyaan tersebut kalau salah dijawab, kalau salah ditanggapi akan memicu api. Akan panas kajian tersebut dan bisa-bisa kita nggak bisa ngisi lagi. Ya harus hati-hati karena banyak orang satu hari datang, 2 hari datang, itu tujuannya apa? Untuk mengetes, tanya. Ya, ini permasalahan ini lagi panas-panasnya ini. Dari dulu sampai sekarang nggak habis-habis dibahas. Maka seorang dai atau seorang penuntut ilmu dia harus pandai-pandai dalam menjawab, dalam menanggapi. Ya, jangan terlalu dalam sehingga nanti berbelit-belit dan dia pening sendiri. Maka harus pintar-pintar ya menanggapi dan melihat ini pertanyaannya pertanyaan pancingan atau gimana. Ini perlu. Jangan semua pertanyaan itu dijawab secara rinci. Tidak semua permasalahan harus dirincikan pada saat itu. Dilihat kondisi dan tempat ya. Karena itu akan berdampak hal-hal yang tidak baik terhadap dakwah. Ini harus ada strategi dakwah, harus ada basirah, pandangan di dalam menjawab dan melihat maslahat dan mafsadatnya. Tidak semua permasalahan. Makanya amar ma'ruf nahi munkar nanti akan kita bahas. Ya. Di pertemuan yang akan datang, amar ma'ruf nahi munkar itu tidak asal sampaikan, tapi ada syaratnya amar ma'ruf nahi munkar itu. Dalam dakwah ada strategi, ada cara. Ya. Ada pandangannya, maka harus berhati-hati. Terhadap orang-orang yang memancing-mancing ini harus penuh hati-hati. Baik, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa wajadtu fi masawi'i a'maliha an-nukha'ah takunu fil masjid la tudfan." Dan di antara amalan-amalan yang buruk itu, ya, adalah seorang membuang dahak di dalam masjid namun tidak dikubur, tidak ditanam. Ini Nabi berbicara tentang keadaan di masa beliau sallallahu alaihi wasallam. Di mana di masa beliau sallallahu alaihi wasallam itu masjid tidak keramik. Masjid itu tanah. Ya, di atasnya debu atau pasir. Itu terkadang orang meludah sesukanya dalam masjid. Maka kata Nabi SAW ini adalah perbuatan buruk. Bahkan dalam hadis Nabi SAW menyebutkan al-busaq fil masjid khati'ah. Meludah di dalam masjid adalah perbuatan dosa. Maka kafaratnya apa? Kafaratnya ditanam untuk membayar. Dia ingin bertaubat dari dosa itu. Maka ludahnya tadi harus dia tanam. Kalau sekiranya sekarang orang meludah, orang buang dahak, ini kan suatu yang enggak etis. Maka kafaratnya apa? Dia harus lap dengan tisu, dengan kain pel atau apa. Selain bertaubat pada Allah, kafaratnya harus dia bersihkan. Jadi itu yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW mengatakan ini adalah perbuatan dosa, ini adalah perbuatan yang buruk, meludah di dalam masjid. Bahkan dahulu tidak hanya ada pernah Arab Badui kencing di pojok masjid. Kencing di pojok masjid. Lihatlah, ini kan tanah Badui. Tanah kan kering. Kan kencing ini akan diresap sama tanah. Mau dipukul sama sahabat. Kata Nabi SAW, biarkan dia selesaikan hajatnya kencingnya. Karena kalau dipukul nanti Badui ini lari dalam keadaan dia masih kencingnya geser entah kemana-mana nanti. Akan timbul mafsadat yang lebih besar. Lihat ini bagaimana pandangan Nabi SAW. Sahabat nggak berpikir seperti itu. Iya juga ya. Kalau dikejar ini orang dipukul dia akan lari lagi kencing, akan netes kemana-mana. Ya. Akan repot lagi dalam membersihkannya. Kalau hanya satu tempat mudah. Nabi pandangannya sampai ke situ, tapi sahabat nggak berpikir, emosinya luar biasa. Masa masjid dikencingi? Itu nanti ada kaitannya nanti dengan pembahasan yang lain, istilahnya dari situ. Jadi di antara perbuatan yang jelek itu adalah meludah di dalam masjid. Kalau dulu meludah dalam masjid adalah suatu dosa yang tidak disenangi, akhlak yang buruk.
meludah di masjid, mengkotori masjid. Ya. Kalau sekarang mungkin tidak hanya sekedar meludah, menghancurkan masjid, ya. menghancurkan masjid, atau menunda, menghalang-halang orang membangun masjid. Ini lebih rusak lagi zaman sekarang daripada zaman di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan keburukan yang telah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebaikan yang paling mudah diantaranya menyingkirkan gangguan dari jalan, atau gangguan tersebut berupa, misalkan antum pernah nggak lewat di suatu jalan, kemudian ada anak kambing atau ada anak kucing terjebak di tengah jalan, maka itu adalah amalan baik. Seorang berhenti kemudian memindahkan anak kucing tersebut ke tepi jalan. Dan ini termasuk amalan saleh dan Allah akan berikan jaza. Atau gangguan yang lain, duri, paku, kayu dan lain sebagainya, ini adalah bagian amal baik. Dan ketika seorang melihat tersebut tidak ada terbetik di dalam hatinya niat untuk menyingkirkan, sepele saja, maka itu kaitannya dengan selemah-lemah iman. Kata Nabi SAW, iman yang paling lemah itu menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu yang paling lemah, dia mau menyingkirkan. Kalau orang tidak mau menyingkirkan, tidak ada terbetik untuk menyingkirkan, ini bagaimana keimanannya? Ini kita bisa bayangkan sendiri dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita cukupkan kajian ini. Insyaallah akan kita sambung di pertemuan yang akan datang. Hari ini kita agak cepat. Dan sebagaimana biasanya, saya sampaikan lagi, kajian kita mulai jam 10, selesai jam 12. Hari ini agak cepat setengah jam karena ada urusan lain. Semoga kajian ini bermanfaat bagi saya dan antum semuanya. Dan kajian Lum'atul I'tiqad dan Riyadhus Shalihin ini kita inginnya memaksimalkan hanya 45 menit atau 55 menit, atau selebihnya itu hanyalah tambahan. Dan insyaallah setiap hari Ahad itu ada tanya jawab seputar kajian yang kita kaji. Jadi bagi ummahat atau ikhwannya ingin bertanya melalui kertas, kita terima. Atau ada pertanyaan yang ingin ditanya di kajian malam Sabtu, di kajian Kasyfus Syubhat, mungkin malam Sabtu kita nggak bisa menjawab pertanyaan atau menerima pertanyaan karena waktu yang sangat singkat sekali. Maka kalau ada pertanyaan di malam itu ditulis dan disampaikan dan diajukan di hari Ahadnya, dan insyaallah akan kita jawab. Dan kemungkinan pekan depan hari Ahad kita libur untuk kajian pekan hari Minggunya, hari Ahadnya, karena anak ada jadwal di USU di Medan, jadi di sini libur. Kemungkinan minggu depannya lagi di Takengon, jadi libur lagi. Makanya di sini ada wacana kalau kajian kita dirubah di hari Sabtu pagi, bagaimana? Kalau mau dirubah di Sabtu pagi, ya jam ini, jam 10. Maka kita adakan jam 10. Tapi kalau ya tidak bisa di Sabtu pagi, ya kita tetap di hari Ahad. Namun ya seperti itu, kalau ada berhalangan keluar, maka kita liburkan di sini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.